Kisah kali ini bercerita tentang seorang CEO wanita yang dingin dan perfeksionis, yang dunianya jungkir balik oleh kehadiran seorang office boy baru di kantornya. Tak disangka, pria yang terlihat sederhana itu justru memiliki kecerdasan dan ketenangan yang membuat sang CEO tertegun. Perlahan, hati Azizah yang kaku mulai menaruh ketertarikan. Namun, betapa hancur hatinya ketika ia menemukan sebuah buku catatan rahasia. Ternyata, pria yang mulai mencuri perhatiannya itu menyimpan sebuah kebohongan besar. Sebuah penyamaran yang bisa menghancurkan perusahaan dan hatinya sekaligus. Saat rahasia terbesar terbongkar, Azizah menuntut sebuah jawaban. Kalau kau memang mencintaiku, buktikan. Sanggupkah sang pria membuktikan cintanya setelah kebohongan yang begitu dalam? Mari kita ikuti kisah lengkapnya, hanya di Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Bagi yang sudah subscribe Ken Arok Productions, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan yang prima, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin ya robbal alamin. Tulis juga di kolom komentar ya, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa-doa baik kita semua, dari manapun kita berada, bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Kita mulai cerita ini dari gemerlapnya Jakarta, tepatnya di salah satu gedung pencakar langit yang menjulang di kawasan elit Sudirman Central Business District, atau SCBD. Disinilah kantor Sagara Teknologi berada. Sebuah perusahaan rintisan teknologi yang sedang meroket, menjadi buah bibir di kalangan investor berkat kepemimpinan tangan dingin sang CEO, Azizah Rahardian. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, Azizah adalah potret wanita karir sukses. Dia brilian, tegas, dan sangat perfeksionis. Di bawah kepemimpinannya, Sagara Teknologi tumbuh pesat. Bagi Azizah, tidak ada ruang untuk kesalahan. Baginya, pekerjaan adalah yang utama, dan dia mengharapkan kesempurnaan yang sama dari semua orang di sekitarnya. Suatu siang, suasana lobi Sagara Teknologi yang biasanya tenang dan profesional, mendadak ricuh. Seorang pria parubaya, yang diketahui sebagai perwakilan dari salah satu pemasok, berteriak-teriak dengan nada tinggi di meja resepsionis. Saya tidak mau tahu. Saya harus cair hari ini. Kalian pikir perusahaan saya ini apa? Teriak pria itu. Karyawan lain yang lalu lalang hanya bisa menunduk, tegang. Para petugas keamanan sudah bersiap, namun ragu-ragu untuk bertindak. Azizah, yang baru saja keluar dari lift pribadinya, menghentikan langkah. Alisnya bertaut tajam. Ini adalah kekacauan yang tidak ia sukai. Ia baru saja akan melangkah maju untuk mengatasi situasi itu dengan caranya yang tegas dan cepat. Namun, langkahnya terhenti. Dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Seorang pria muda berseragam office boy warna abu-abu, yang Azizah ingat baru beberapa minggu bekerja di sana, justru melangkah maju dengan tenang. Pria itu tinggi, perawakannya tegap, dan wajahnya tampan. Namanya Alan Saputra. Alan tidak terlihat takut atau panik. Dia justru mengambil segelas air mineral dari nampan yang dibawanya, dan menawarkannya kepada pria yang sedang murka itu. Silakan diminum dulu, Pak. Biar lebih tenang, ucap Alan dengan suara yang jelas dan berwibawa. Anehnya, nada suaranya sama sekali tidak terdengar seperti seorang office boy. Pria vendor itu hendak membentak lagi, tapi Alan melanjutkan bicaranya. Maaf, Pak. Saya mengerti kekecewaan Bapak. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman data. Jika Bapak melihat kembali di kontrak kita pasal 3 ayat B, termin pembayaran kita memang 30 hari kerja setelah faktur diterima lengkap oleh bagian keuangan, bukan 30 hari kalender. Mungkin ada dokumen Bapak yang belum lengkap. Azizah tertegun di tempatnya. Itu bukan argumen seorang office boy. Itu adalah analisis kontrak yang tajam. Logis, taktis, dan langsung menusuk ke akar masalah. Pria vendor itu langsung terdiam. Amarah di wajahnya surut, berganti dengan kebingungan. Dia lalu sibuk memeriksa tumpukan berkas yang dibawanya. Alan kemudian dengan sopan mengarahkan pria itu ke sofa tunggu. Kekacauan itu selesai dalam waktu kurang dari 2 menit, tanpa drama. Azizah mematung di lobi. Siapa sebenarnya office boy baru itu?
Sejak detik itu, nama Alan Saputra, tanpa sadar, mulai masuk ke dalam radar sang CEO. Kejadian di lobi itu ternyata bukan yang terakhir kalinya. Sejak hari itu, Azizah mulai lebih sering memperhatikan Alan Saputra. Bukan karena sengaja mencari, tapi karena pria itu selalu tampak menonjol meskipun hanya mengenakan seragam office boy yang sederhana. Alan memang bukan office boy biasa. Dia bergerak cepat, efisien, dan seolah memiliki indera keenam. Pernah suatu kali, proyektor di ruang rapat utama tiba-tiba mati 3 menit sebelum rapat penting dengan klien. Tim teknisi panik. Tapi entah dari mana, Alan muncul, dan dalam 1 menit, dia berhasil menemukan masalahnya, kabel daya yang kendor di balik panel dinding yang sulit dijangkau. Rapat pun berjalan lancar. Di lain waktu, Alan terlihat membantu salah satu staf junior yang kesulitan menggunakan mesin fotokopi baru yang canggih. Bukan sekadar menunjukkan tombol, Alan justru menjelaskan logika alur kerja mesin itu, seolah dia yang merancangnya. Karyawan lain di Sagara Teknologi mulai menyukai Alan. Dia ramah, tapi tidak banyak bicara. Dia selalu siap membantu, namun tetap menjaga jarak profesionalnya. Dia adalah sosok misteri yang menyenangkan. Tapi bagi Azizah, ada satu hal lain yang membuat Alan benar-benar berbeda. Azizah, dari ruang kerjanya di lantai 30 yang berdinding kaca, sering mengamati area istirahat karyawan di taman atap. Saat jam istirahat, di saat semua karyawan lain sibuk dengan ponsel mereka, tertawa melihat layar, bermain game, atau sibuk bertelepon, Alan selalu menyendiri. Dia akan duduk di bangku taman paling sudut, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam legam, dan tenggelam dalam bacaan. Bukan ponsel, bukan tablet, tapi sebuah buku catatan fisik. Di era digital ini, pemandangan itu terasa begitu janggal sekaligus menarik. Azizah sering bertanya-tanya, apa yang dibaca oleh seorang office boy dengan begitu tekunnya? Sebuah novel? Buku pelajaran kuliah yang tertunda? Atau buku harian? Rasa penasaran Azizah mulai tumbuh. Pria itu penuh teka-teki. Dia terlalu tenang, terlalu cerdas, dan terlalu fokus untuk pekerjaan yang sedang dilakoninya. Setiap kali melihat Alan yang sedang asyik mencoret-coret atau membaca buku hitam itu, Azizah merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Misteri Alan Saputra, sang office boy, tanpa disadari mulai menjadi teka-teki yang paling menarik di benak sang CEO. Layar cerita kini beralih dari apa yang terlihat oleh mata Azizah, kepada sebuah kebenaran yang tersembunyi rapat di balik seragam abu-abu sederhana itu. Bagi seluruh karyawan Sagara Teknologi, dia adalah Alan Saputra, seorang office boy yang rajin dan sedikit misterius. Namun, kenyataannya, pria itu adalah Alan Aditama Nugroho. Nama Aditama Nugroho adalah sebuah legenda di dunia investasi Jakarta. Alan adalah seorang investor malaikat muda, sebutan bagi para pemodal awal, yang namanya sangat jarang terekspos oleh media. Dia adalah tipe pemain di balik layar. Dia tidak suka sorotan, tapi jejak investasinya ada di mana-mana, mengubah perusahaan-perusahaan kecil menjadi raksasa industri. Dan kini, Sagara Teknologi adalah target terbarunya. Alan Aditama bukanlah investor yang percaya pada laporan keuangan yang cantik atau presentasi penuh warna di ruang rapat berpendingin. Dia tahu, kebenaran sebuah perusahaan tidak terletak di atas kertas, tapi di dalam operasional sehari-harinya. Maka, dia menjalankan apa yang dia sebut sebagai uji tuntas ekstrim. Dia menyamar. Dia rela turun kasta, dari seorang miliarder muda menjadi seorang office boy, demi melihat Sagara Teknologi dari dalam. Dia ingin tahu apakah perusahaan ini benar-benar sekokoh yang terlihat. Ada 50 miliar rupiah dana segar yang siap ia tanamkan. Namun, Alan hanya akan memberikannya jika perusahaan itu terbukti sehat sampai ke akar-akarnya. Dan buku catatan hitam kecil yang selalu dibawanya itu bukanlah novel atau buku harian biasa. Itu adalah jurnal investasinya. Setiap halaman di dalamnya berisi analisis tajam, efisiensi alur kerja antar divisi, moral karyawan, masalah logistik yang tersembunyi, bahkan catatan khusus tentang karakter sang CEO, Azizah Rahardian. Menjadi office boy adalah penyamaran yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang menganggap serius seorang office boy. Dia bisa mendengar keluhan jujur karyawan di pantry,
melihat siapa manajer yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya banyak bicara. Dia bisa melihat sampah di keranjang dan tahu divisi mana yang sedang lembur paling keras. Setiap sore, Alan Saputra akan berganti pakaian di loker OB yang agak pengap, menyerahkan seragamnya, dan berjalan kaki keluar dari lobi utama Sagara Teknologi. Beberapa blok dari sana, dia akan masuk ke dalam rubana sebuah gedung apartemen mewah, menaiki sebuah sedan sport hitam mengilap, dan kembali menjadi Alan Aditama, seorang pemburu yang sedang menganalisis calon mangsanya. Malam telah larut di kawasan SCBD. Lampu-lampu di gedung Sagara Teknologi sudah hampir padam seluruhnya, menyisakan satu-satunya cahaya dari ruang rapat utama di lantai 30. Di dalamnya, Azizah Rahardian bersandar di kursinya dengan lelah. Wajahnya pucat, rambutnya yang biasa tertata rapi kini sedikit berantakan. Di hadapannya, sebuah papan tulis digital berukuran besar penuh dengan coretan data, diagram alur, dan proyeksi angka yang seolah tak menemukan titik temu. Azizah sedang buntu. Lusa adalah hari penentuan. Hari di mana dia harus mempresentasikan rencana ekspansi besar-besaran Sagara Teknologi di depan calon investor baru. Investor misterius yang namanya hanya ia ketahui sebagai Aditama Group. Segala sesuatu harus sempurna. Tapi malam ini, otaknya terasa macet. Ada sesuatu yang salah dengan strateginya, sesuatu yang janggal, tapi ia tidak bisa menemukannya. Arg. Azizah mengusap wajahnya, frustrasi. Tiba-tiba, pintu ruang rapat bergeser pelan. Azizah menoleh, sedikit terkejut melihat siapa yang masuk. Alan Saputra, sang office boy. "Maaf, Bu Azizah," Alan berkata dengan sopan, menunduk sedikit sambil membawa nampan pembersih. "Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya jadwal piket malam untuk membersihkan ruangan." Azizah menghela napas. "Tidak apa-apa, Alan. Masuk saja. Saya juga sebentar lagi selesai." Alan mengangguk, lalu mulai bekerja dalam diam. Dia membersihkan meja-meja di sudut ruangan, mengganti kantong sampah, bergerak nyaris tanpa suara. Azizah mencoba kembali fokus pada papan tulis digitalnya, namun rasa frustrasinya semakin memuncak. Saat Alan berjalan untuk mengambil cangkir kopi Azizah yang sudah kosong di meja utama, langkahnya terhenti sejenak. Matanya tanpa sengaja melirik ke papan tulis yang penuh coretan strategi itu. Dia terdiam selama mungkin 3 detik. Cukup lama untuk membuat Azizah sadar bahwa dia sedang diperhatikan. "Ada masalah, Alan?" tanya Azizah, nada suaranya datar, sedikit menyeratkan, "Bukan urusanmu." Alan tampak sedikit ragu, seolah menimbang-nimbang. Lalu, dengan suara pelan dan penuh hormat, dia berkata, "Maaf sebelumnya, Bu Azizah. Saya tidak sengaja melihat." "Melihat apa?" "Papan tulis Ibu," jawab Alan. "Maaf jika saya lancang, Bu. Tapi sepertinya proyeksi pengguna baru Ibu di kuartal ketiga itu, angkanya terlalu konservatif." Azizah membeku. Dia mengangkat kepalanya, menatap Alan dengan pandangan tidak percaya. Seorang office boy mengomentari strategi bisnisnya? Ini konyol. Namun, sebelum Azizah sempat memotong, Alan melanjutkan. "Kompetitor utama Ibu, perusahaan B, mereka punya celah besar di sistem logistik pengiriman barang. Sistem mereka seringkali terlambat di luar Jawa. Jika Sagara Teknologi bisa menjanjikan pengiriman lebih cepat di sana, proyeksi pengguna baru Ibu seharusnya bisa 3 kali lipat dari angka itu." Hening. Azizah menatap Alan. Kata-kata itu, analisis itu begitu tajam, spesifik, dan benar-benar tepat sasaran. Itu adalah poin yang sama sekali tidak terpikirkan oleh tim strategisnya. Jantung Azizah berdebar sedikit lebih cepat. Siapa sebenarnya pria di hadapannya ini? Keheningan di ruang rapat itu terasa pekat. Azizah menatap Alan, masih mencerna analisis tajam yang baru saja keluar dari mulut seorang office boy. Itu adalah poin krusial yang dilewatkan oleh seluruh tim strategisnya. Alan, di sisi lain, tampak sadar dirinya telah bertindak berlebihan. Ia segera menundukkan kepalanya, memutus kontak mata. "Maafkan kelancangan saya, Bu Azizah," katanya dengan suara yang kembali datar dan sopan. "Lupakan saja ucapan saya tadi. Saya hanya terlalu banyak membaca berita di ponsel."
Itu adalah sebuah alasan yang sangat lemah, dan keduanya tahu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alan segera menyelesaikan pekerjaannya mengambil cangkir kopi, dan bergegas keluar dari ruang rapat, meninggalkan Azizah sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. Malam itu, Azizah tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Alan. Bukan lagi sebagai office boy, tapi sebagai sebuah anomali. Sebuah teka-teki yang sangat menarik. Keesokan harinya di kantor, sesuatu dalam diri Azizah telah berubah. Dia mendapati dirinya secara tidak sadar mencari-cari sosok berseragam abu-abu itu. Dia sengaja pergi ke pantry pada jam-jam di mana dia tahu Alan biasa mengisi ulang kopi. Dan benar saja, Alan ada di sana, sedang merapikan cangkir. "Alan," panggil Azizah. Alan berbalik, sedikit terkejut melihat CEO-nya berdiri di pintu pantry. "Iya, Bu Azizah. Perlu saya buatkan kopi?" "Tidak," kata Azizah. Dia bersandar di kusen pintu, berusaha terlihat santai. "Saya hanya ingin tahu, sebagai orang yang melihat perusahaan ini dari luar dan dalam, apa pendapat jujurmu tentang aplikasi Sagara Teknologi?" Azizah berdalih, seolah-olah dia sedang melakukan survei internal dadakan. Dia ingin tahu pandangan orang biasa. Alan terdiam sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata sederhana. "Sudah bagus, Bu. Cepat. Tapi tombol bantuan di aplikasi kita terlalu tersembunyi." Pengemudi ojek daring sering mengeluh, mereka bingung kalau ada masalah pesanan. Lagi-lagi, sebuah jawaban yang sederhana, jujur, dan tepat sasaran. Tidak ada basa-basi, tidak ada pujian palsu yang biasa Azizah dengar dari para manajernya. Interaksi, kebetulan, ini mulai sering terjadi. Di lift, di lobi, di koridor. Azizah, yang lelah dikelilingi oleh para penjilat dan pria-pria korporat yang kaku, mulai merasakan sesuatu yang baru. Dia tertarik pada kejujuran Alan, pada kesederhanaannya yang ternyata berisi. Sementara itu, di sisi lain, Alan Aditama berada dalam dilema besar. Setiap malam, di apartemen mewahnya, dia membuka buku catatan hitamnya. Dia seharusnya mengisi halaman itu dengan data kelemahan perusahaan. Tapi yang dia tulis justru, Azizah Rahardian. Dia benar-benar mendengarkan. Dia tidak sombong. Dia punya gairah yang tulus pada produknya. Alan sadar, misinya mulai goyah. Dia datang untuk menganalisis aset perusahaan. Tapi dia justru mulai benar-benar mengagumi sang CEO. Dia jatuh hati pada wanita yang seharusnya hanya menjadi objek investigasinya. Hari H presentasi di depan investor misterius, Aditama Group tinggal 1 hari lagi. Seluruh kantor Sagara Teknologi diliputi ketegangan. Azizah Rahardian adalah yang paling tegang. Dia baru saja keluar dari rapat panjang dengan tim teknisnya, dan ada beberapa data yang masih belum sinkron. Pikirannya kalut. Dia berjalan terburu-buru di koridor lantai 30 yang biasanya sepi, matanya tertuju pada tablet di tangannya, meninjau ulang angka-angka. Di saat yang bersamaan, Alan Saputra baru saja selesai membersihkan pantry eksekutif. Dia melangkah keluar dari tikungan koridor, membawa nampan berisi cangkir-cangkir kopi kotor sisa rapat dan beberapa botol pembersih. Tabrakan pun tak terhindarkan. Azizah, yang sedang melamun, menabrak Alan dengan keras. Nampan yang dibawa Alan terlempar. Cangkir-cangkir pecah berhamburan di lantai marmer, menimbulkan suara yang memekakan telinga. Namun, yang terburuk, sisa kopi panas dari salah satu cangkir itu menyiram, tumpah mengenai lengan dan tas selempang kecil yang selalu dipakai Alan di balik seragam office boy-nya. "Aduh." Alan berdesis pelan, lebih karena kaget daripada sakit, sambil refleks melepaskan nampan itu sepenuhnya untuk melindungi diri. "Astaga. Alan, maafkan saya." Azizah langsung tersadar dari lamunannya. Rasa bersalah seketika menjalari dirinya. Dia melihat Alan yang sedang memegangi lengannya. Saya tidak lihat jalan." "Kamu tidak apa-apa? Tanganmu?" Azizah mendekat dengan panik. "Tidak apa-apa, Bu." Sungguh, Alan berusaha tetap profesional, menahan perih di lengannya. Dia segera berjongkok, hendak membersihkan kekacauan yang baru saja terjadi. "Ini salah saya menghalangi jalan Ibu." "Jangan konyol," potong Azizah,
Nadanya tegas namun penuh kekhawatiran. Jelas saya yang salah. Mata Azizah lalu tertuju pada tas selempang Alan yang kini basah kuyup oleh kopi. Tas kamu basah semua. Tanpa pikir panjang, Azizah meraih beberapa lembar tisu dari kotak di atas meja resepsionis terdekat dan berjongkok di depan Alan, mencoba membantu mengeringkan tas itu. Tidak usah, Bu. Biar saya. Sudah, diam, kata Azizah. Saat tangan Azizah menekan permukaan tas nilon yang basah itu, dia merasakan sebuah benda persegi yang kaku dan tebal di dalamnya. Alan, melihat arah pandang CEO-nya, mendadak panik. Dia refleks menarik tasnya. Namun gerakan tiba-tiba itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tarikan itu, ditambah dengan kondisi tas yang basah, membuat resleting tas itu terbuka. Dan dari dalamnya, benda kaku itu tergelincir keluar. Sebuah buku catatan kecil bersampul hitam legam, jatuh dengan suara pelan di atas lantai marmer yang basah. Buku itu jatuh, dan terbuka. Tepat di halaman yang paling tidak seharusnya dilihat oleh siapapun. Azizah, yang hendak membantu mengambilkan buku itu, terdiam. Tangannya membeku di udara. Matanya terpaku. Waktu seakan berhenti di koridor lantai 30 yang sunyi itu. Suara pecahan cangkir dan tumpahan kopi seolah tidak ada artinya lagi. Bagi Azizah, satu-satunya hal yang ada di dunia saat ini hanyalah buku catatan hitam yang tergeletak di lantai marmer, terbuka tepat di hadapannya. Tangannya yang tadi hendak membantu, kini membeku di udara. Matanya terpaku pada halaman yang basah oleh kopi. Hal pertama yang menyentak kesadaran Azizah adalah tulisannya. Itu bukan coretan acak atau tulisan tangan yang berantakan. Itu adalah tulisan tangan yang sangat rapi, metodis, dan penuh analisis. Tulisan tangan seorang profesional. Dan kemudian, dia membaca judul yang tertera di bagian atas halaman itu. Sebuah judul singkat yang membuat darah di sekujur tubuhnya terasa mendingin. Judul itu adalah Analisis CEO, Azizah R. Napas Azizah tercekat. Di bawah judul itu, tertulis poin-poin yang tertata rapi, seolah-olah dia adalah sebuah subjek penelitian, sebuah aset yang sedang dinilai. Kekuatan, visioner, cepat beradaptasi, memiliki loyalitas tim yang tinggi, terutama dari divisi teknis inti. Kelemahan, terlalu percaya pada manajer keuangan, Rudy. Azizah tersentak. Rudy? Manajer keuangannya? Kenapa namanya ada di dalam buku catatan seorang office boy? Matanya bergerak panik ke baris berikutnya, sebuah kalimat yang sengaja digarisbawahi. Waspadai aliran dana kuartal kedua. Ada anomali pada biaya operasional. Perlu didalami. Ini adalah data internal yang sangat rahasia. Sesuatu yang bahkan Azizah sendiri baru akan memeriksanya minggu depan. Bagaimana mungkin Alan Saputra, seorang office boy, bisa mengetahui hal ini? Dan di bagian paling bawah halaman, tertulis sebuah kesimpulan singkat yang ditulis dengan tinta merah, seolah menjadi penekanan. Kesimpulan, Azizah R. adalah aset terbesar Sagara Teknologi, sekaligus risiko terbesarnya. Aset, risiko. Dada Azizah terasa sesak, seolah baru saja dihantam benda tumpul. Ini bukan hobi menulis. Ini bukan novel. Ini bukan buku harian seorang mahasiswa yang sedang berjuang. Ini adalah sebuah investigasi. Sebuah analisis intelijen yang dingin dan terperinci. Pria yang dia pikir sederhana. Pria yang mulai dia kagumi kejujurannya. Pria yang diam-diam mulai mencuri perhatiannya di pantry. Ternyata, selama ini sedang memata-matainya. Menguliti setiap gerakannya, menganalisis setiap kelemahannya, menilainya seperti sebuah barang. Rasa hangat dan penasaran yang mulai tumbuh di hatinya, seketika berubah menjadi es yang membekukan. Dia merasa sangat bodoh, sangat telanjang, dan sangat dikhianati. Detik-detik keheningan itu pecah ketika Alan, dengan gerakan yang lebih cepat dari yang pernah Azizah lihat, menerjang maju untuk merebut buku catatan itu. Wajahnya yang biasa tenang kini pias, topeng profesionalismenya hancur lebur, digantikan oleh kepanikan murni. Dia berhasil meraih buku itu dan menutupnya dengan kasar. Bu, ini bukan. Tapi terlambat. Azizah sudah melihat semuanya. Azizah perlahan bangkit berdiri. Wajahnya yang tadi pucat karena khawatir,
kini memerah pada menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Dia merasa seperti orang paling bodoh di seluruh gedung ini. Bu Azizah, tolong. Alan ikut berdiri, suaranya terdengar panik. Dia masih memegang buku catatan hitam itu erat-erat. Bukan apa, Alan? Tanya Azizah. Suara Azizah terdengar sangat berbeda. Bukan lagi suara CEO yang tegas, atau suara wanita yang khawatir. Suara itu dingin, pelan, dan bergetar menahan kemarahan yang meluap. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Saya bisa jelaskan. Jelaskan? Azizah tertawa sinis, suara tawanya terdengar getir di koridor yang sepi. Jelaskan bahwa aset terbesar sekaligus risiko terbesar, itu sekarang sedang berdiri di depanmu. Tubuh Alan menegang. Dia sadar Azizah telah membaca bagian paling krusial. Siapa kamu? Desak Azizah, matanya menatap Alan tajam. Siapa kamu sebenarnya? Alan memandang ke sekeliling koridor yang sepi. Pecahan cangkir dan noda kopi menjadi saksi bisu. Kita tidak bisa bicara di sini, Bu, katanya serius. Ada kamera pengawas. Tolong, beri saya 5 menit. Kemarahan Azizah sudah di puncak. Oh, sekarang kamu peduli soal privasi? Setelah berbulan-bulan mengamatiku seperti spesimen di laboratorium? Tolong, Azizah, kata Alan. Itu adalah pertama kalinya Alan memanggil namanya tanpa embel-embel, Bu. Azizah tersentak. Dia menatap Alan, lalu mengangguk kaku ke arah ruang storage office boy yang ada di ujung koridor. Di sana, sekarang. Ruang storage itu kecil, pengap, dan hanya diterangi satu lampu neon redup. Penuh dengan alat pel, pembersih, dan seragam cadangan. Begitu pintu ditutup, suasana menjadi sangat tegang. Jadi, Azizah memulai, menyilangkan tangan di dada. Silakan. Jelaskan padaku. Alan menghela napas panjang. Wajah paniknya telah hilang, digantikan oleh ekspresi serius yang belum pernah Azizah lihat. Dia bukan lagi Alan Saputra sang office boy. Nama saya Alan Aditama Nugroho, ucapnya dengan jelas. Dunia Azizah serasa runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Aditama Nugroho. Investor misterius yang sedang ia kejar. Pemilik dana 50 miliar yang akan menentukan nasib Sagara Teknologi. Pria yang akan dia temui untuk presentasi lusa. Semuanya berputar. Jadi ini? Azizah tergagap, menunjuk seragam yang dipakai Alan dengan jari gemetar. Ini, uji tuntas, versimu? Menjadi office boy? Mengamatiku? Kopi yang kamu bawa setiap pagi? Komentar di ruang rapat, semua itu sandiwara? Awalnya, iya? Seru Alan, nadanya terdengar frustrasi, tapi bukan pada Azizah, melainkan pada dirinya sendiri. Itu caraku bekerja. Aku harus tahu kebenaran di lapangan, bukan cuma presentasi yang cantik. Dan kamu menemukannya, bukan? Potong Azizah, suaranya meninggi. Kelemahan manajer keuanganku. Kelemahanku. Azizah, dengar. Alan melangkah maju, tapi Azizah mundur. Semua yang tertulis di buku itu adalah data. Analisis dingin. Tapi apa yang terjadi setelahnya, itu di luar rencanaku. Apa yang di luar rencanamu? Jatuh hati padaku? Cibir Azizah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya? Bentak Alan, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Ya, aku mengagumimu. Aku melihat caramu memimpin, caramu peduli pada timmu. Perasaanku padamu, kekagumanku itu semua nyata. Azizah, itu tidak ada di dalam skenario. Pengakuan Alan yang putus asa itu, pengakuan bahwa perasaannya nyata, sama sekali tidak menenangkan hati Azizah. Justru, itu bagaikan bensin yang disiramkan ke kobaran api amarahnya. Nyata? Azizah tertawa. Sebuah tawa getir yang terdengar memilukan di ruangan sempit dan pengap itu. Perasaanmu nyata? Ulangnya, suaranya bergetar. Itu justru membuatnya 100 kali lebih buruk. Alan? Dia maju selangkah, menatap pria yang telah membohonginya. Itu artinya kamu menatap mataku setiap hari. Kamu mendengarkan keluhanku di pantry. Kamu membiarkanku mulai mengagumimu. Sementara di saat yang sama,
Tanganmu sibuk menulis di buku hitam itu. Menilaiku, menghitungku sebagai aset dan risiko. Alan kalut. Topeng investor dinginnya telah hancur. Di hadapan Azizah, dia hanyalah seorang pria yang panik karena kebohongannya terbongkar. Dia harus memperbaiki ini. Dia harus menunjukkan keseriusannya. Dia pun kembali pada satu-satunya hal yang dia tahu bisa menyelesaikan masalah, kekuasaannya. Azizah, aku akan perbaiki ini, katanya cepat, suaranya terdengar memohon. Lupakan presentasi lusa. Itu semua tidak perlu lagi. Aku akan investasi sekarang juga. Dia menatap Azizah, mencoba meyakinkan. Bukan 50 miliar. Aku akan berikan 100 miliar. 2 kali lipat dari rencanaku. Anggap saja itu permintaan maafku. Aku akan tunjukkan keseriusanku. Hening. Jika Alan berpikir tawaran itu akan menenangkan Azizah, dia salah besar. Mata Azizah yang tadi basah karena air mata, kini menyala karena amarah yang baru. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Setelah semua pengkhianatan emosional ini, pria itu menawarinya uang. 100 miliar, desis Azizah. Kamu pikir? Suaranya naik. Kamu pikir ini semua tentang uang? Kamu pikir perasaanku, perusahaanku, martabatku, bisa kamu beli dengan cek MU? Sebuah tamparan mungkin akan terasa lebih ringan bagi Alan. Kamu masih tidak mengerti, ya? Lanjut Azizah, air matanya kini benar-benar mengalir. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu membuatku merasa bodoh. Dan sekarang kamu menawariku uang seolah aku ini bagian dari kesepakatan bisnismu yang lain. Alan mundur selangkah, seolah terdorong oleh kemarahan Azizah. Bukan begitu maksudku, Azizah. Aku hanya... Cukup, potong Azizah. Dia mengambil napas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. Dia menatap Alan Aditama Nugroho, bukan lagi sebagai office boy, tapi sebagai pria yang telah membohonginya. Kamu bilang perasaanmu nyata. Kamu bilang kamu mengagumiku. Azizah berjalan mendekat, menatap mata Alan dengan tajam. Baik. Kalau kau memang serius, tentang perusahaan ini, dan tentang aku, buktikan. Suara Azizah menggema di ruangan kecil itu. Tapi jangan buktikan dengan buku cekmu. Itu hinaan. Buktikan dengan cara yang benar. Buktikan sebagai Alan Aditama yang asli, bukan sebagai mata-mata pengecut di ruang storage. Azizah membuka pintu dengan kasar, aku akan menunggumu lusa. Di ruang rapat. Di depan dewan direksi. Buktikan di sana. Azizah membanting pintu ruang storage itu, dan berjalan kembali ke ruangannya dengan langkah-langkah yang bergetar. Dia terduduk di kursi kebesarannya, menatap hamparan lampu kota Jakarta dari balik jendela kacanya, tapi pikirannya sama sekali tidak ada di sana. Jantungnya masih berdebar kencang. Bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa malu yang teramat sangat. Dia merasa bodoh, naif, dan terekspos. Pria yang dia pikir sederhana, pria yang mulai membuatnya penasaran, ternyata adalah seorang pemain besar yang sedang mengamatinya dari jarak terdekat. Dia ingin sekali membenci Alan Aditama Nugroho dengan segenap hatinya. Dia ingin sekali menganggap semua yang ada di buku catatan itu adalah sampah. Tapi dia tidak bisa. Di balik semua kekacauan emosi itu, otak CEO-nya yang terlatih mulai bekerja. Ada satu kalimat di buku catatan itu yang terus terngiang di kepalanya, menolak untuk pergi. Kelemahan, terlalu percaya pada manajer keuangan, Rudy. Waspadai aliran dana kuartal kedua. Ada anomali. Itu adalah sebuah tuduhan yang sangat spesifik. Sebuah peringatan yang sangat jelas. Azizah ingin sekali mengabaikannya, murni karena kebenciannya pada si penulis. Tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika Alan, dalam penyamarannya yang hina itu, menemukan sebuah borok yang tidak bisa dilihat oleh Azizah? Jika dia mengabaikan ini hanya karena egonya yang terluka, dia bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi seluruh sagara teknologi. Dengan tangan yang masih gemetar karena marah, Azizah meraih ponselnya. Dia tidak menelepon Rudy. Dia menelepon satu orang yang paling dia percaya di perusahaan selain dirinya sendiri, kepala tim audit internal. Saya butuh kamu di kantor. Sekarang,
Ucap Azizah dengan nada dingin di telepon. Setengah jam kemudian, Azizah memberikan perintah yang tegas. Saya mau kamu lakukan audit diam-diam, malam ini juga. Fokus pada semua laporan pengeluaran operasional di kuartal kedua yang ditandatangani oleh Rudy. Saya mau hasilnya di meja saya sebelum matahari terbit. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Malam itu, Azizah tidak pulang. Dia mengunci diri di ruangannya. Jam-jam berlalu terasa seperti selamanya. Tepat pukul 5 subuh, pintu ruangannya diketuk. Kepala audit internalnya masuk, wajahnya pucat dan tegang. Dia meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja Azizah. Azizah membacanya. Dan dunianya kembali runtuh. Benar. Analisis Alan, 100% benar. Rudy, manajer keuangannya, orang kepercayaannya selama 3 tahun terakhir, ternyata telah melakukan penggelapan dana. Belum dalam jumlah yang masif, tapi konsisten dan rapi. Dia memanipulasi biaya-biaya operasional kecil. Jika dibiarkan, dalam setahun, Sagara Teknologi bisa bocor miliaran rupiah. Azizah bersandar di kursinya, matanya terpejam. Perasaannya campur aduk. Pria itu. Pria yang telah membohonginya. Pria yang telah menusuknya dari belakang. Baru saja menyelamatkan perusahaannya. Pagi harinya. Ruang rapat Dewan Direksi Sagara Teknologi terasa begitu dingin dan tegang. Meja mahoni panjang yang mengilap telah tertata rapi. Layar presentasi raksasa di dinding depan menampilkan logo Sagara Teknologi dengan megah. Semua sudah siap untuk hari penentuan. Azizah Rahardian duduk di kursi utamanya. Dari luar, penampilannya sempurna. Setelan blazer birunya terlihat tajam dan mahal, rambutnya disanggul rapi tanpa celah. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu bahwa CEO mereka tidak tidur 1 menit pun semalaman. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya baru saja hancur berkeping-keping. Pikirannya terbelah. Di satu sisi, dia harus fokus pada presentasi ini, presentasi terpenting dalam sejarah perusahaannya. Di sisi lain, dia harus mengendalikan amarah dan rasa malunya setiap kali teringat pada Alan. Dan yang paling rumit, di seberang meja sana, duduk Rudy, sang manajer keuangan. Dia tersenyum santai, berbincang dengan direksi lain, sama sekali tidak menyadari bahwa Azizah kini tahu segalanya. Azizah harus memainkan peran ini dengan sangat hati-hati. Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang rapat terbuka. Para dewan direksi Sagara Teknologi serentak berdiri. Beberapa perwakilan investor masuk. Mereka adalah pria-pria parubaya yang elegan, perwakilan dari berbagai firma modal Ventura yang akan ikut serta dalam pendanaan putaran ini. Mereka menyalami Azizah, bertukar basa-basi, dan mengambil tempat duduk mereka. Azizah mengangguk, memasang senyum profesionalnya yang paling meyakinkan. Dia menarik napas dalam-dalam, siap untuk memulai presentasinya. Maaf, sepertinya saya sedikit terlambat. Sebuah suara terdengar dari ambang pintu. Suara yang dalam, tenang, dan berwibawa. Suara yang dalam 24 jam terakhir menghantui pikiran Azizah. Semua mata di ruangan itu serentak menoleh ke pintu. Dan waktu seakan berhenti. Di sana, berdiri seorang pria yang membuat beberapa manajer dan staf senior yang hadir di rapat itu ternganga. Dia mengenakan setelan jas customade berwarna biru gelap yang begitu pas di badannya. Rambutnya yang biasa dibiarkan sedikit berantakan, kini tertata rapi ke belakang. Wajahnya serius, memancarkan aura kekuasaan dan kecerdasan yang tidak bisa ditutupi. Itu adalah Alan. Tapi ini bukan Alan Saputra, sang office boy. Ini jelas Alan Aditama Nugroho. Alan, OB itu, bisik salah satu manajer. Kok dia bisa di sini? Dia pakai jas apa itu? Rudy, sang manajer keuangan, adalah yang paling pucat wajahnya. Dia jelas mengenali Alan sebagai office boy yang sering ia suruh-suruh untuk mengambilkan kopi. Alan Aditama berjalan dengan tenang, mengabaikan semua bisikan itu. Dia berjalan lurus menuju satu-satunya kursi investor utama yang masih kosong. Tepat di seberang Azizah. Saat dia hendak duduk, dia sedikit meringis pelan. Lengan kemeja putihnya yang mahal tersingkap sedikit, dan Azizah bisa melihat dengan jelas sebuah perban plester menutupi luka bakar ringan di lengan bawahnya. Bekas dari insiden tumpahan kopi panas kemarin.
Mata mereka bertemu di seberang meja mahoni itu. Alan menatapnya dengan pandangan yang dalam dan serius, seolah berkata tanpa suara, "Saya di sini. Sesuai permintaanmu." Azizah membalas tatapannya dengan dingin. Permainan baru saja dimulai. Azizah menarik napas dalam-dalam, mengabaikan debaran jantungnya yang kacau. Dia harus profesional. Dia mengangguk singkat ke arah Alan, sebuah pengakuan bahwa dia melihat kehadirannya, lalu mengalihkan pandangannya ke layar presentasi. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian," Azizah memulai, suaranya terdengar kuat dan stabil, seolah insiden kemarin tidak pernah terjadi. "Hari ini, saya akan mempresentasikan rencana ekspansi Sagara Teknologi." "Tunggu sebentar, Bu Azizah." Sebuah suara menyela. Bukan suara Alan. Itu adalah suara Rudy, sang manajer keuangan. Semua mata menoleh padanya. Rudy terlihat gugup, apalagi setelah melihat Alan, si office boy yang sering ia suruh-suruh, kini duduk di kursi investor utama. Rudy merasa posisinya terancam, dan seperti hewan yang terpojok, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. "Maaf, Pak Alan, bapak-bapak sekalian," kata Rudy, berusaha terdengar sopan. "Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya rasa ada beberapa hal internal yang perlu kita luruskan dulu." Azizah menatap Rudy dengan dingin. Dia tahu apa yang akan terjadi. Rudy melanjutkan, "Saya hanya khawatir dengan proyeksi biaya operasional yang diajukan Ibu CEO. Menurut saya, angka-angkanya terlalu dibesar-besarkan. Saya takut ini akan merugikan investor." Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat berbahaya. Rudy, si pencuri, justru menuduh Azizah melebih-lebihkan anggaran, sebuah langkah putus asa untuk menutupi jejaknya sendiri dan menjatuhkan Azizah sekaligus. Ruangan itu mendadak tegang. Para investor lain saling berpandangan. Azizah baru saja akan membuka mulutnya untuk membantah, namun sebuah suara tenang mendahuluinya. "Maaf, Pak Rudy. Boleh saya lihat data yang Anda maksud?" Itu Alan Aditama. Dia berbicara dengan tenang, tidak kepada Azizah, tapi langsung kepada Rudy. Rudy tergagap. "Ini data internal, Pak Alan kita." "Saya tahu," potong Alan, suaranya tetap datar. "Saya Alan Aditama Nugroho, dan kebetulan, saya sudah meninjau data kuartal kedua Sagara Teknologi secara mendalam." Alan tidak melihat buku catatan. Dia tidak perlu. Dia ingat semuanya di luar kepala. "Anda bilang biaya operasional dibesar-besarkan," lanjut Alan, matanya kini menatap lurus ke arah Rudy yang mulai berkeringat. "Saya justru menemukan hal sebaliknya. Saya menemukan ada anomali yang konsisten pada biaya operasional. Misalnya, pengadaan alat tulis kantor pada bulan Juni. Angkanya 3 kali lipat dari rata-rata, padahal jumlah karyawan tetap. Pembayaran untuk vendor logistik X pada bulan Agustus dibayar ganda dengan nomor faktur yang sedikit dimodifikasi." Alan menjabarkan 3 kasus lagi, lengkap dengan tanggal dan angkanya. Keheningan di ruang rapat itu terasa memekakan telinga. "Semua transaksi kecil ini," Alan mengakhiri kalimatnya, "jika dijumlahkan, angkanya signifikan. Dan semuanya disetujui dan ditandatangani oleh satu orang." Alan menggeser pandangannya dari laptopnya, menatap lurus ke manajer keuangan itu. "Yaitu Anda, Pak Rudy." Rudy membeku. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia tidak bisa berkutik. Dia baru saja dilumpuhkan, bukan dengan tuduhan, tapi dengan data yang tak terbantahkan. Azizah menatap Alan. Pria itu baru saja membuktikan ultimatumnya. Dia tidak membela Azizah secara pribadi. Dia membuktikan analisisnya, secara profesional, di depan semua orang, dan sekaligus menyelamatkan Azizah dari tuduhan palsu Rudy. Itu adalah pembuktian pertama. Ruangan rapat itu hening seketika. Semua mata tertuju pada Rudy yang terduduk lemas di kursinya, pucat pasi. Lalu beralih ke Alan Aditama, sang investor yang baru saja membongkar sebuah penipuan internal. Dan terakhir, semua mata tertuju pada sang CEO, Azizah. Azizah tidak membuang sedetik pun. Dia harus mengendalikan situasi ini. "Keamanan," panggil Azizah dengan nada tegas melalui interkom di mejanya. "Tolong dampingi Pak Rudy keluar dari ruangan ini. Segera."
Dua petugas keamanan berseragam segera masuk dan membawa Rudy pergi, yang bahkan tidak sanggup lagi untuk memprotes. Begitu pintu ditutup, ruangan itu meledak dalam bisikan. Para investor lain tampak syok dan bingung. Perusahaan yang dari luar terlihat begitu sempurna dan siap berekspansi, ternyata baru saja menunjukkan borok internalnya. Azizah Rahardian berdiri, menampakkan wibawa penuh. "Bapak-bapak sekalian," katanya dengan suara yang tenang namun kuat. "Saya minta maaf atas drama internal yang tidak terduga ini. Justru ini menunjukkan bahwa kami serius dalam menjaga kebersihan perusahaan." Dia lalu menarik napas. "Saya mohon waktu istirahat 10 menit. Ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan investor utama kita." Tanpa menunggu jawaban, Azizah berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya cepat dan mantap. Dia tidak pergi ke ruangannya. Dia pergi ke taman atap, dia butuh udara segar. Sesuai dugaannya, beberapa detik kemudian, dia mendengar langkah kaki tegap mengikutinya. Alan Aditama. Angin sore Jakarta menerpa wajah mereka. Di taman atap yang sepi itu, di antara gedung-gedung pencakar langit, mereka akhirnya berhadapan. "Itu tadi pertunjukan yang mengesankan," ucap Azizah lebih dulu, suaranya datar, sambil menatap cakrawala Jakarta. "Itu bukan pertunjukan, Azizah," jawab Alan, berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Itu adalah kebenaran. Itu adalah bagian dari pembuktian yang kamu minta." Azizah akhirnya berbalik, menatap pria itu. Amarah di matanya telah banyak mereda, digantikan oleh ekspresi yang lebih rumit. Kelelahan, kekaguman yang terpaksa, dan kebingungan. "Kamu membuktikan analisismu benar," kata Azizah pelan. "Kamu membuktikan kamu lebih pintar dari semua orang di ruangan itu. Kamu menyelamatkan perusahaan saya dari Rudy. Saya akui itu." Dia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke mata Alan. "Tapi kamu belum membuktikan hatimu. Kamu belum membuktikan bahwa aku, bagimu bukan sekadar aset yang menarik untuk dianalisis." Alan terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Kamu benar. Tawaran 100 miliar itu masih berlaku," kata Alan. "Tapi kamu benar. Itu tidak cukup untuk membuktikan apa-apa di antara kita." Dia melangkah lebih dekat. "Azizah, aku ingin investasi di Sagara Teknologi. Tapi aku tidak mau hanya menjadi investor pasif yang menaruh uang lalu pergi. Aku ingin masuk," lanjut Alan, suaranya kini lebih lembut namun penuh keseriusan. "Aku ingin kursi di dewan direksi. Aku ingin menjadi mitra kerjamu yang sesungguhnya. Aku ingin duduk di rapat strategi bersamamu. Aku ingin berdebat denganmu soal proyeksi kuartal depan." Dia menatap Azizah lurus di mata. "Biarkan aku membuktikannya padamu setiap hari. Bukan sebagai office boy yang berbohong, tapi sebagai Alan, mitramu. Di sisimu. Di dalam perusahaan ini. Kisah kita melompat 1,5 tahun ke depan. Taman sebuah hotel bintang 5 yang mewah di Jakarta telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng malam itu. Ribuan lampu kecil berkilauan di antara kelopak-kelopak mawar putih, dan alunan musik klasik yang lembut mengiringi malam yang cerah. Ini adalah pesta pernikahan yang menjadi buah bibir di seluruh kalangan bisnis Jakarta. Di pelaminan yang megah, berdiri Azizah Rahardian dan Alan Aditama Nugroho. Azizah tampak luar biasa cantik dalam balutan gaun pengantin modern yang elegan. Di sampingnya, Alan terlihat gagah dengan setelan tuxedo hitam, menatap istrinya dengan pandangan yang tidak bisa diartikan selain cinta dan kekaguman yang mendalam. Dalam 1,5 tahun itu, Sagara Teknologi telah meledak. Perusahaan itu bukan lagi sekadar startup yang sedang meroket, tapi telah resmi menjadi unicorn baru, perusahaan rintis embutean, startup, dengan nilai miliaran dolar. Semua itu terjadi berkat kemitraan mereka. Sesuai janjinya di Taman Atap, Alan Aditama tidak hanya menanamkan modalnya. Dia benar-benar masuk. Dia mengambil kursi di dewan direksi. Dia menjadi mitra kerja, mitra berdebat, dan penyeimbang strategi bagi Azizah. Kecerdasan analisis Alan yang dingin, berpadu sempurna dengan intuisi dan semangat Azizah yang membara. Mereka menjadi tim yang tidak terkalahkan. Mereka membangun Sagara Teknologi bersama, siang dan malam. Dan di tengah rapat-rapat strategi yang alot dan lembur hingga larut malam itu, pembuktian yang sesungguhnya terjadi.
Alan membuktikan bahwa dia tidak hanya peduli pada angka, tapi juga pada wanita di balik angka-angka itu. Dan Azizah, perlahan, membuka kembali hatinya. Kepercayaan yang dulu hancur, dibangun kembali, kepingan demi kepingan, di atas fondasi yang baru, kejujuran dan kerjasama. Malam itu, di hadapan ratusan tamu, Alan mengambil mikrofon untuk pidato pernikahannya. Dia menatap Azizah, istrinya. Dulu, Alan memulai, suaranya terdengar hangat, "Saya datang ke Sagara Teknologi dengan sebuah buku catatan hitam. Saya datang mencari aset dan risiko. Saya datang untuk menganalisis sebuah perusahaan." Para tamu tertawa kecil, mereka sudah mendengar cerita legendaris itu. "Tapi saya salah," lanjut Alan. "Investasi terbaik saya bukanlah 100 miliar rupiah yang saya tanamkan di perusahaan itu." Dia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Azizah. "Investasi terbaik saya adalah tumpahan kopi di koridor lantai 30. Sebuah insiden yang membuka semua kebohongan saya, tapi di saat yang sama, akhirnya membuka hati saya." Azizah tertawa, air matanya berlinang bahagia. Dia lalu mengambil mikrofon dari tangan Alan. "Dan keputusan bisnis terbaik saya," kata Azizah, menatap para tamu, lalu kembali menatap suaminya, "adalah menerima seorang mitra kerja yang metode, uji tuntasnya paling aneh sedunia. Selamat datang di tim Sagara Teknologi, Alan Aditama. Selamanya." Kehidupan pernikahan tentu tidak mengubah fakta bahwa Azizah Rahardian dan Alan Aditama adalah dua manusia paling kompetitif di Sagara Teknologi. Perusahaan itu adalah anak pertama mereka, dan mereka merawatnya dengan penuh gairah. Namun kini, ada yang berbeda. Suatu malam, 3 bulan setelah pernikahan mereka, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Azizah masih di ruangannya, kacamata bacanya bertengger di hidung, wajahnya serius menatap layar laptop yang menampilkan puluhan data rumit. Pintu ruangannya bergeser terbuka. Azizah tidak menoleh. "Sayang, aku tahu itu kamu," kata Azizah, matanya tidak beranjak dari layar. "Aku hampir selesai. Laporan kuartal ini angkanya sedikit aneh." Alan Aditama masuk, tapi kali ini dia tidak memakai setelan jas mahal. Dia hanya memakai kemeja santai yang lengannya digulung, dan dia membawa 2 cangkir, bukan kopi, tapi coklat panas. "Masih di sini, Bu CEO?" tanya Alan dengan nada jenaka. Azizah akhirnya menghela napas dan bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. "Alan, aku sedang tidak bercanda. Laporan ini benar-benar..." "SSHH," potong Alan pelan. Dia meletakkan 1 cangkir di depan Azizah, lalu duduk dengan santai di tepi meja kerja istrinya. "Kamu tahu," kata Alan, "aku sudah menganalisis situasinya." Azizah langsung melotot. Dia menatap suaminya dengan tatapan pura-pura mengancam. "Oh, ya? Kamu berani-beraninya mengeluarkan buku catatan hitam MU lagi padaku?" Alan tertawa. "Tentu saja." Dia lalu benar-benar merogoh saku jasnya yang tergantung di kursi, dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang identik. Azizah ternganga. "Alan, kamu masih membawanya?" "Setiap hari," kata Alan dengan wajah serius. "Ini jurnal baruku." "Apa lagi yang kamu analisis sekarang?" tanya Azizah, berusaha menahan senyum. Alan membuka buku itu ke halaman yang sudah ditandai. Dia berdeham, seolah akan memulai presentasi penting. "Baik. Judul, Analisis Istriku, Azizah Aditama. Tanggal 16 November. Azizah tersipu. "Ya ampun," lanjutkan. Alan membaca dengan nada serius. Poin 1. Kekuatan, masih tetap visioner, dan semakin cantik kalau sedang marah-marah di ruang rapat. Azizah tertawa kecil. "Itu tidak profesional." Poin 2, lanjut Alan, kelemahan, sangat pelupa. Terutama lupa bahwa jam 10 malam adalah waktunya berhenti bekerja dan memeluk suaminya. Itu. Dan poin 3, Alan langsung memotong, solusi taktis. Harus segera diculik oleh suaminya yang tampan, diajak pulang, dan dipaksa menonton film sampai tertidur. Azizah tidak bisa menahan tawanya lagi.
Rasa lelah dan stres karena laporan kuartal itu menguap begitu saja. Kamu ini konyol sekali, Alan Aditama, kata Azizah sambil meraih cangkir coklat panasnya. Alan menutup buku catatannya. Dia menatap Azizah dengan lembut. Aku serius, Azizah. Laporan itu bisa menunggu besok. Tim bisa menanganinya. Dia lalu mencondongkan tubuhnya, mencium kening istrinya. Aku mungkin sudah tidak profesional lagi, bisik Alan. Sejak hari pertama aku memutuskan bahwa aset terpenting di perusahaan ini adalah juga aset terpenting di hatiku. Azizah tersenyum. Baiklah, Pak Mitra. Kamu menang. Azizah menutup laptopnya. Ayo pulang. Tunggu, kata Alan. Ada satu lagi di buku catatanku. Apa lagi? Bayarannya, kata Alan sambil tersenyum jahil. Bayaran untuk coklat panas ini. Jauh lebih mahal daripada kopi. Azizah tertawa, bangkit dari kursinya, dan melingkarkan lengannya di leher suaminya. Akan aku bayar lunas, begitu kita sampai di rumah. Dan selesailah kisah cinta antara Azizah dan Alan. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kebohongan, sebesar apapun, pada akhirnya pasti akan terungkap. Namun, kisah ini juga membuktikan bahwa cinta yang tulus dan keseriusan akan selalu menemukan cara untuk membuktikan dirinya. Bahkan jika pembuktian itu harus dimulai dari sebuah insiden tumpahan kopi, buku catatan yang penuh rahasia, dan